kedengaran Kak. Oke, terima kasih banyak Mas Yusron. Oke, kita untuk malam ini kita akan bertemu lagi. Akan bertemu lagi ya, memang udah bertemu. Kita bertemu lagi di Hard Talk episode 20. Malam ini kita kehadiran narasumber Mbak Winda Nurjayanti. Halo Mbak Winda, sehat? Atau Halo, baru bangun tidur? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak. Udah nungguin dari tadi. Oke, siap. Ya, malam hari ini kita di tema pendalaman karakter di Suli Suara ya. Nah, Mbak Winda ini salah satu profesinya adalah Suli Suara, voice over, terus juga dubber juga. Nah, jadi malam ini nanti kita akan mengupas ya dari Mbak Winda gimana sih caranya sulis suara karakter itu seperti apa ya? Karena kan itu amat sangat ini ya beriringan banget dengan film animasi ya. Walaupun ada film animasi seperti film animasinya ini ya Enchanted Drawing, kalau ada yang tahu itu nggak ada dialog ya, monolog. Nah, tetapi dengan adanya sulis suara, adanya dialog itu bisa eh, menambah daya tarik ya sebuah tontonan itu. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai eh, kita foto bareng, screenshot bareng terlebih dahulu. Oh, ini udah ada Mas Bambi, ada Mas Dila. Sehat Mas Bambi? Sehat Mas Dila? Open cam Mas? Sehat Mas, jadi sehat, alhamdulillah. Mas Mas Bambi ke Jogja nggak Mas? 17-23 Januari. Udah Mas. Oh. Ada acara? Enggak, saya ke Jogja. Maksudnya ada acara apa? Enggak melihat. Lagi ke Jogja lagi. Iya, kuliah Mas. Asik. Ya. Oke, ada lagi yang mau open cam? Boleh. Kayaknya kita berlima. Oke, saya ambil dulu. 1, 2, 3. Oke, saya cek dulu. Biasa. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak semuanya. Oke, kalau ada yang mau di share screen boleh Mbak Winda, nanti tinggal share screen ya. Udah aku buka share screennya. Kalau ada yang mau record juga nanti aku stop dari teman-teman kalau ada yang mau record. Oke, untuk selanjutnya akan langsung dari Mbak Winda. Mbak Winda silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam semuanya. Recording in progress. Terus saya mau mengucapkan terima kasih banyak sama Pak Hadi dan tim ya. Tiba-tiba menodong saya malam ini untuk sharing di sini tentang dubber ya. Nanti disclaimer sebelumnya saya belum profesional, belum expert. Jadi di sini kita sharing santai aja ya, teman-teman ya. Karena saya juga masih baru banget di dunia mengikuti suara ini. Nah, alhamdulillah dari pertama kali saya mengikuti kelas animasi itu saya udah diajak sama Kak Haji tahun 2022 ya waktu itu. Yang mana kita ketemu di salah satu forum voice-over. Dan sebenarnya saya sama Kak Haji udah hafal dari sama saya kuliah 2011, 2012. Dan waktu itu Kak Hadi masih bikin komik ya Kak ya.
dan pas ketemu lagi nggak nyangka tiba-tiba komiknya udah jadi animasi. Terus waktu itu Kak Hadi menawarkan, Linda mau nggak bantu ngisi suara di animasi aku yang Era episode 1 yang mobil tepung. Kalau tadi yang ada teman-teman di sini yang ikut menonton, saya yang mengisi suara sebagai pembaca cerita. Kemudian akhir tahun 2023 kemarin, saya ditawari sama Kak Hadi untuk di 3 animasi yang Kak Hadi dan tim kerjakan Balai Bahasa, yang tadi ada Cinta di Kemaro, Penyusup dan Tidak Bersudahan. Saya katakan dulu di Cinta di Kemaro itu saya sebagai Putri Fatimah, kemudian di Penyusup saya sebagai Putri Mara, dan yang di Kesudahan itu saya sebagai narator. Dan di ketiga animasi itu alhamdulillah suara saya itu yang digunakan berbeda. Di narator menggunakan suara saya biasa, di Penyusup sebagai anak usia 6 tahun ya Kak Hadi, tapi yang terjadi marah-marah dan yang jadi tulisan tantrum. Kalau yang di hari itu sebagai remaja usia sekitar 12 tahunan. Sebenarnya saya awalnya agak pede waktu Kak Hadi ngajak, Linda mau nggak isi animasi kita bersama bareng Balai Bahasa nih. Tapi saya rasa karena saat itu saya diberi kesempatan dan peluang untuk menunjukkan kemampuan saya yang kenapa tidak dicoba dulu. Dan alhamdulillahnya di animasi ini tuh saya dibantu sama Kak Hari dan Kim di daerah langsung diarahkan juga nih emosinya seperti apa, karakternya harus seperti apa. Waktu record juga kadang beberapa kali harus ulang. Ada yang alhamdulillah cuma satu kali take cocok langsung oke. Bahkan kemarin sempat harus mengulang record satu film lagi karena ada jadi udah record di hari pertama bisa digunakan jadi record jadi. Tapi nggak masalah, selagi kita mengerjakannya dengan senang hati ya hasilnya insya Allah akan bagus juga. Nah mungkin sebelumnya teman-teman ada yang ingin ditanyakan dulu, boleh, atau Kak Hadi? Belum kayaknya lanjut dulu. Oke. Jadi untuk di voice over dan voice actor atau dubbing itu jelas berbeda ya. Kalau di voice over kan biasanya kita menyampaikan sesuatu seperti informasi, promosi, iklan, dan biasanya suara yang digunakan masih tetap sama, tidak berubah, hanya penekanan, intonasi sesuai dengan request dari klien. Tapi kalau di dubber kan kita biasanya mengubah keseluruhan karakter nih. Ada yang menggunakan kayak tadi bisa jadi anak-anak, jadi dewasa, ada juga yang suaranya padahal yang perempuan berubah jadi laki-laki, itu bisa digunakan di berbagai cerita tergantung dari request penulis. Nah kalau untuk pendalaman karakter yang pastinya pertama kita harus membaca dulu nih, memahami isi dari skrip yang diberikan oleh penulis. Sharing pengalaman kemarin dikasih Kak Hadi, itu saya dikasih skrip satu hari sebelum record. Tapi sebelumnya Kak Hadi sudah bilang, dan nanti kita take-nya akan dikasih tahu dulu nih skripnya ini, kamu boleh belajar dulu, dikasih referensi tentang animasinya itu beberapa hari sebelumnya. Jadi sebelum record saya sudah belajar dulu di rumah, sudah cari tahu dulu. Misal kayak yang Penyusup itu kan harus menjadi anak kecil
yang suaranya harus disesuaikan, emosinya juga, karena kita dia harus marah-marah, harus enaknya gitu. Tadi sebenarnya kalau Sandro kalau mendalami karakter hari-hari sudah satu sebagai istri ya. Karena saya punya anak kecil yang ada anak-anak kita kan bahkan jadi saya belajar langsung sama anak saya sendiri. Nah, jadi saya udah dikasih referensi dari Kak Hadi beberapa hari sebelumnya tentang karakternya seperti apa. Kak Hadi pengennya saya jadi seperti apa itu sudah dikasih tahu. Satu hari sebelum dikasih skrip, itu saya baca keseluruhan teksnya. Kemudian dari referensi, kalau di informasi yang Kak Hadi kasih, referensi itu mirip dengan Cibi Marukocan atau mirip dengan karakter yang lain. Itu saya cari tahu dulu. Saya nonton video-video atau film-film animasi. Kebetulan memang saya suka banget nonton animasi. Jadi saya cari, saya pelajari, kadang saya meniru. Atau apa ya, memplagiat karakter yang saya tonton. Tapi ketika di hari H itu tetap harus disesuaikan dengan keinginan dari sutradara, harus sesuai dengan apa yang di direct. Nah kebetulan di hari H itu saya di direct langsung sama Kak Hadi. Saya tanya dulu nih, Kak Hadi, ini suaranya udah cocok tuh? Belum ya, masih terlalu cowok, coba agak mulai dikit. Saya mengulangi lagi, udah pas belum? Oh udah. Nah jadi memang kadang apa yang kita pelajari sebelumnya dengan yang terjadi di hari H itu kadang tidak sama, tapi minimal sudah punya bekal duluan satu hari sebelumnya gitu. Dan yang jelas kalau udah dalam karakter itu menurut kita baca itu pasti bisa cepat memahami. Dan untuk menjadi penginspirasi animasi itu minimal kita harus bisa berimajinasi untuk membayangkan kira-kira nanti ekspresinya harus seperti apa, emosinya harus seperti apa, karena waktu Kak Hadi ngasih saya itu nggak ada gambarnya gitu kan. Cuma kasih skrip, ini kamu nanti acting seperti ini, baru kami akan menggambar sesuai dengan hasil suaramu. Jadi ekspresi dari animasinya itu akan disesuaikan dengan emosi dan ekspresi yang saya keluarkan melalui suara saya ketika record sebelumnya. Itulah hasilnya. Kalau tadi teman-teman ada yang ikut nonton bisa dilihat di sini, hasilnya tidak seperti itu. Itu udah keren banget film-filmnya tadi yang tiga animasi terakhir itu. Pasti sebelum itu ada yang tanyakan dulu, teman-teman boleh. Ya, ada yang mau bertanya boleh silakan ref atau kolom chat. Lanjut. Oke, Mas Bobby, silakan Mas. Kalau misalnya tadi kan bilang pakainya imajinasi, pernah enggak misalnya sudah ada filmnya baru masuk dubbingnya atau setelah jadi harus dirombak ada beberapa hal yang misalnya ternyata actingnya begini, jadi mau nggak mau dubbing lagi atau gimana Bang? Dari pengalaman yang pernah. Oke. Jadi itu belum ya. Masih Mas. Sudah. Udah. Ada lagi? Enggak. Silakan. Oke. Nah, kalau untuk pengalaman, kebetulan saya untuk pengisi animasi adalah 4 kali ini bareng sama Kak Hadi ya. Tapi itu pernah kejadian. Jadi kalau yang animasi pertama kali yang jadi pembaca berita itu kan sudah digambar sama Kak Hadi gitu kan. Jadi sebenarnya harusnya adalah tim yang gambar gitu. Karena saya cuma dikasih teks, Dinda kamu baca ini dalam waktu 1 menit. Pokoknya harus 1 menit. Tentang kondisi emosinya harus seperti ini. Nah, tapi sebetulnya
animasi lebih jadi gitu. Jadi yang menyesuaikan itu adalah tim dari animator. Nah makanya setelah kejadian itu kata ahli ada kami harus menyesuaikan gambar yang punya dengan ekspresi dari gambarnya sendiri yang mungkin tidak sama. Akhirnya Pak Hadi memberi pilihan untuk ya udah sekarang kalian tes suaranya, nanti baru kami menggambar setelah dapat hasil suara dari teman-teman gambar. Betul begitu Pak Hadi. Jadi tambahan dikit, jadi yang biasanya sih kalau tulis suara tuh kan ada ini ya tiap studio kan beda-beda ya. Kalau ada yang pakai rock dub itu kan biasanya pakai ini dulu ya, guide biasanya untuk dimasukin dulu ya untuk tesin dan lain-lain biasanya seperti itu. Nah kalau misalnya pengalaman sih kejadian kayak film di kemarin ya sama Bu Sandra di Kadet 947. Nah itu ini Mas Bambi awalnya pakai rock dub gitu kan. Jadi pakai rock dub ternyata banyak banget hal-hal yang fatal, terutama membuat ekspresi dan lain-lain karena rock dub itu ternyata bergeser jauh dengan suara dubber aslinya gitu kan. Nah seiring waktu akhirnya kan kalau kami ya yang ada direct kami belajar dari teman-teman yang lain, ternyata lebih efektif dan efisien tuh ketika langsung dari dubbernya masuk ke storyboard, nggak masuk storyboard animaticnya nanti itu udah make sense sama ekspresi adegan yang benar-benar kita inginkan kayak gitu. Nah ada juga pernah juga sih kalau pribadi ketemu sama apa tuh ini ya Suli Suara tapi dia adalah aktor kayak gitu ya, walaupun dia aktor lokal ya. Di film Forentera itu yang Maria itu dia malah ngerasanya kayak lebih enak kayak dubber gitu loh, yang sudah ada gambarnya terus dia ikutin actingnya segala macam dan lain-lain. Dah pada akhirnya itu malah merubah gambarnya Mas ketika kita produksi, karena beberapa ekspresinya ada yang nggak sama ya dengan gambar yang kita buat, dan kita harus merubah ekspresinya. Dan menurut sudut pandang tim produksi di Hotline khususnya ternyata itu amat sangat fatal banget ya, merubah gambar lebih enak merubah voice-nya ya daripada ngerubah gambarnya ya, karena amat sangat fatal banget sih kalau memang bergeser jauh sih buat paling kayak gitu sih. Biasanya memang ada yang pakai rock dub, ada yang memang langsung di awal dubbing dulu ya, pakai take record dulu ya, take record dulu baru mereka ngerjain ini ya buat animaticnya kayak gitu. Dan bahkan ada juga yang storyboardnya udah ada terus dikasih lihat sama ini ya, sama teman-teman dari ini ya, voice actor kayak gitu kan. Contohnya kayak kemarin itu yang tadi Winda cerita di Forentera yang pertama, dia udah ada storyboard ya berdasarkan storyboard animatic kayak gitu kan buat guide-nya. Tapi ketika di yang Beden Bahasa, projectnya Beden Bahasa, Mbak Winda langsung dari naskah ya untuk ininya. Paling kayak gitu sih Mas Bandi ininya. Ya, otomatisnya pasti harus 2 kali take, dan itu over budget sih kalau aku bilang. Baik-baik ketika udah pakai voice overnya langsung ya. Iya kayak gitu. Karena jatuh apalagi kayak gini Mas Bambi pernah dengar kan yang dubber atau pengisi suara yang emang udah malang melintang ya, kayak kalau temanku kan Mas Bambi kan nggak harus di Dian Anto yang ngisi beres di Dragon Ball Z, terus yang Sanji atau apa ya yang di Netflix. Nah itu kan bayarannya lumayan Mas.
Jadi mending kita langsung Kalau pakai kayak gitu gimana Mas? Iya, mending langsung pakai dia gitu loh. Jadi langsung pakai dia, terus kan kita yang mengolah ketika kita ngebuat produksi animasinya gitu loh. Nah jadi kayak ngobrol sama si Hardi, aku bilang, bro gimana bro, enaknya bro. Kalau lo emang udah ada storyboard, enak banget buat gue kata dia gitu. Buat guide-nya dia gitu loh, bahwa nanti gue tuh harus kayak gini, gue tuh harus kayak gini. Kayak gitu sih mas. Kalau misalnya dari dia. Nah maksudnya kalau kita pakai rockdub, kejadiannya pernah waktu aku di Kampung Monster sama Mas Alfi. Aku pun dipaksa jadi itunya mas. Jadi pengisi suaranya gitu. Karena rockdubnya karena budgetnya terbatas. Jadi kita pakai teman-teman yang ini ya, Recording stopped. teman-teman yang diproduksi untuk ini ya, untuk track record ya. Tapi ketika dubber yang asli, jauh banget itunya, jomplangnya gitu. Recording in progress. Jadi ketika dubber aslinya datang, tiba-tiba jomplang banget mas itunya. Gap-nya antara kita yang sebagai rockdub, karena kita memang bukan ini ya pengisi suara, tapi kita bisa gitu loh, dipaksa buat bisa. Nah itu jomplang banget mas ininya. Jadi filmnya bergeser jauh. Jadi kalau kayak gitu gimana? Mesti ngulang semua atau cari ya profesional kan langsung ada gitu. Iya, pada akhirnya tetap mengikut yang suara voice actornya mas. Jadi kita nambah adegan lagi di shot-shotnya mas gitu loh. Jadi kalau misalnya itu kan ada dia cepet banget ya, ternyata timing animasinya kepanjangan tuh. Nah itu harus dipenggal mas. Jadi ribet banget pas tim editor juga pada akhirnya juga jadi ribet banget sih jatuhnya. Makanya kalau berdasarkan pengalaman itu aku langsung coba deh ngetes dipakai voice duluan gitu, gitu kan. Sempat ngobrol sama Mas Daryl juga sih waktu itu. Mas Daryl gimana sih di Kumata gitu. Nah di lebih enak voice duluan. Akhirnya adegan ketika produksi itu bisa langsung ikut voice. Nah ini juga nanti make sense dengan ini mas, exaggeration juga mas enaknya gitu. Jadi beberapa ekspresi itu bisa kita tata ya ketika itu ngedirectnya itu ke teman-teman animator, ini adegannya harus ini loh, harus benar-benar dianya marah, dianya ini gitu. Kayak gitu sih sebenarnya. Kurang lebih sih seperti itu. Enaknya lebih di awal kayak gitu. Apalagi kita dengan budget yang gitu deh. Seperti itu mas. Oke, ada lagi kan? Ya, siap. Ada lagi kah dari sobat-sobat? Oh ini ada chat. Saya lihat di chat ini apakah? Belum ada ya? Oke, belum ada. Ada ya? Oh ini ada. Sapa itu untuk mendalami suara, apalagi suara anak kecil, apakah ada teknik khusus? Nah, Oke. Jadi sebenarnya kalau teknik itu nggak ada ya. Tapi emang kadang aku pribadi kadang bisa merubah suara aku sendiri ya, walaupun nggak di sini. Ngomong sama anakku bisa aku rubah. Nah cuman yang dia belajar aku untuk menjadi suara animasi ini adalah aku mencoba untuk membacakan buku untuk anakku di rumah itu sesuai dengan karakter yang ada di bukunya. Jadi kalau ada suara karakter anak kecil, dewasa, atau ada yang remaja, itu aku berusaha menyesuaikan. Karena menurutku ketika kita membacakan buku untuk anak dengan lebih ekspresif dan ada suara yang berbeda sesuai karakternya itu, mereka akan lebih fokus dan tertarik untuk mendengarkan ceritanya, dan mereka juga akan dapat feel-nya gitu kan, apakah ini suaranya laki-laki, perempuan, dia marah atau sedih.
tertarik ternyata. Di awal pertama kali aku mengadakan itu anak tuh sempat kaget sih sampai ngeliatin ini suaranya beda-beda yang baca bunda atau bukan gitu kan. Tapi yang jawab aku hanya mencoba untuk karena aku masih belajar ya. Jadi untuk suara anak kecil atau dewasa itu aku hanya berusaha untuk mengecilkan dan membesarkan suara, membulatkan atau disemprengin gitu. Jadi nggak ada teknik khusus, banyak belajarnya dari baca lewat itu aja, belajar karakter dari buku. Aku boleh contoh. Boleh. Ini aku baca dari buku yang bahasa anakku ya. Jadi ini karakternya tuh anak laki-laki. Dia ada anak perempuan juga. Itu gimana ya? Satu kalimat. Wah, ada kuku-kuku. Aku tangkap. Kalau itu aku cuman menekan suara aku dan menekan suara aku ada auto. Jadi bisa suara cowok ada itu bisa. Nah kalau untuk suara anak perempuan itu ya menggunakan suara biasa, tapi memang agak jadi lebih kecil gitu. Contohnya aku di buku dulu ya. Aku agak susah kalau enggak. Nggak ada apa-apa itu. Tadi ini lari. Dia mengejar kupu-kupu lalu terjatuh. Jadi sebenarnya aku nggak pakai tes ya. Karena cuma berusaha untuk menekan suara dan suara yang lebih berat dan lebih kecil atau lebih kencang aja. Mungkin ada yang mau coba. Kalau misalnya penekanan suara itu lebih lewat mana Kak? Di pernapasan perut atau gitu kan? Biasanya kalau suara yang seperti itu lebih ke tergantung kadang pakai suara dari nafas diafragma kadang dari paru-paru. Nah kalau untuk suara yang lebih berat itu biasanya suara diafragma. Jadi agak lebih menahan kan, agak menahan nafas gitu. Misal kayak yang tadi itu kan tunggu dong. Jadi agak menahan di bagian ini dan memang suaranya agak ditekan supaya lebih kayak cowok. Kalau cewek agak lebih lepas aja. Tapi aku kayak ngetes volume ini. Nah, contoh yang diafragma itu kayak gimana Kak? Yang pakai pernapasan diafragma, yang perut gimana? Pasti ada perbedaan tuh. Biar sobat-sobat tahu tuh ya bahwa siapa tahu mau cobain gitu kan. Mau suara serak makan gorengan dulu gitu. Iya ini maaf ya. Kayak baru habis batuk ya itu. Gara-gara kan bulan lalu agak berubah cuacanya. Tapi masih tetap makan gorengan. Harusnya kalau pengisi kayak gitu ya harus jaga suara ya. Tapi tidak bisa tahan juga pengen nggak diasuransiin aja Mbak. Dari memang mau nggak bantuin suaranya gitu kan. Coba kita yang diafragma seperti apa, yang perut seperti apa ya.
Oke, kan ya. Ini aku Ini aku coba yang diafragma dulu ya. Diafragma itu kan kita nafasnya dari ini ya, dari bagian diafragma. Dan itu kalau misalnya kalian mau praktek mencoba bisa nggak kalian dari suara diafragma itu bisa dicoba dengan menahan nafas, terus kalian berhitung. Nah kalau kalian bisa sambil menahan nafas berhitung, nah itu berarti nafas diafragmanya udah benar. Aku pasti contoh dikit ya. Ini aku nafas diafragma terus berhitung sampai semampunya aku. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 1
17, 18. Nah, itu Nah, itu aku bisa merubah suara dengan nafas biasa. Jadi sebenarnya lebih bisa digunakan untuk kayak para anak-anak perempuan itu bisa. Tapi Tapi kadang juga tergantung dari jenis suaranya juga, Kak. Kan ada suara orang itu yang memang tidak suaranya tebel, ada yang ada yang emosinya kayak aku kan di alto itu cenderung ada ngebas gitu kayak ada rendah. Ada yang suara tipis dia bisa bawa king. kalau Yang suara terus itu itu biasanya suaranya suaranya jadi lebih berat. Coba apa ya? Kita coba suara kali. Ayo, berbohong itu dosa, ayo. Kamu tidak boleh berbohong kalau kamu sudah terjatuh tapi tidak bilang ibu. Jadi kalau apa ya ditahan dari perut itu bisa mengeluarkan suara yang lebih berat. Ada yang pengen coba juga nggak? Ayo, ada yang ini nggak? Mau cobain? Boleh tuh, atau misalnya dari ini ya, dubbing dulu ya, misalnya dari anime atau dari apa gitu ya. Ini saya coba share ini ya, boleh atau Indah ya, yang biar sobat-sobat tahu ya. Boleh. Share suara Kak Winda ketika yang tadi katanya jadi itu namanya bocil kampung ya. Harap menyiapkan mental untuk yang belum mendengar. Biar ini ya, biar Iya, jadi malah kita tahu ya. Saya ingin melihat seekor penyu. Hei, kemana kamu? Putriku, tunggu. Itu sepenggal dari ini ya, dari apa yang anak kecil ya. Terus misalnya kita bandingin sama yang satunya ya, yang satunya misalnya kita kasih contoh yang ini ya, yang agak sedikit panjang, biar kelihatan perbedaannya nanti. Busuk sekali baumu. Dasar penyu busuk. Pergi kamu.
Tanjung Katung tempat berburu. Orang pun banyak bernaik sampan. Hamba mohon, selamatkan putriku. Wahai engkau penguasa lautan. Tolong aku. Ini yang anak kecil. Nah, ini kita coba contoh perbandingannya kan dua karakter ya kalau Winda kemarin ya. Dua karakter ini part yang tadi Kak Winda ya, jadi anak remaja. Astaga! Anda baik-baik saja? Astaga, uji aku! Aku akan memenangkan sayembara ini. Sudah hilang harta benar kamu, Tan Bunan. Tidak perlu mencelakakan diri hanya karena harta. Orang tadi itu berbahaya. Terima kasih telah menyelamatkanku. Bolehkah saya tahu nama Anda? Akan saya beritahu jika kita bertemu lagi. Kembali kan? Saat kita bertemu lagi. Akan saya ingat hal itu. Terima kasih. Itu perbedaan ketika tadi yang anak kecil sama itu ya yang remaja. Nah, contohnya dari dua karakter itu ya, Winda ya. Nah, itu gimana tuh? Jadi itu ya bisa ini ya, bisa beda banget ya antara satu karakter dengan karakter ya. Kan waktu kebetulan waktu kerja bersama Kak Winda tuh kami cuma ngasih konsep art ya, cuma kasih konsep art, terus sifat-sifat karakternya kayak gitu ya. Tapi ketika ngedirect, bahkan tadi sempat Kak Winda bilang bahwa ada suara yang nggak dipakai, harus take ulang. Nah itu 1 hari harus 2 karakter yang berbeda itu. Nah itu seperti apa tuh? Bisa di ini ya, kasih tahu ke sobat-sobat ya, siapa tahu ada sobat-sobat yang tertarik sebagai tulis suara gitu. Jadi tadi sudah aku bilang sebelum kita hadir udah ngasih dulu karakter di karakter filmnya itu akan seperti apa. Jadi tidak hanya bilang ini tuh seperti film apa itu? Film Mononoke dari Ghibli. Nah kebetulan kan saya memang suka juga nonton animasi Ghibli, hampir semua gitu udah saya tonton. Nah jadi untuk mendalami karakter Putri Fatima tadi, saya meluangkan waktu sehari hari untuk nonton animasi yang Putri Mononoke ini. Nah, jadi di rumah setelah saya nonton full filmnya, saya coba ikuti
bahkan ketika nonton itu pun saya pause dulu, terus saya coba ikutin mirip nggak ya, tone suaranya udah pas atau belum gitu. Walaupun dikasih skripnya hari satu, tapi alhamdulillahnya kehadiran itu sudah di referensi filmnya beberapa hari sebelumnya. Jadi memang dikasih waktu untuk belajar dulu kan. Nah, kalau untuk yang siapa Putri Mala itu referensi dari Kak Hasan itu adalah Didi Baru Kocan, ya kan? Saya juga dari dulu ya nonton Didi Baru Kocan dan sama. Tapi kemudian kalau Didi Baru Kocan itu hampir setiap hari saya suka nonton. Nah jadi dengan nonton itu saya suka mengikuti karakternya itu saat nonton, terus nanti disesuaikan dengan waktu hari-H di record. Tapi yang pasti waktu hari-H itu juga harus tetap nanya dulu, Kak Hadi ini suaranya udah pas belum? Udah cocok belum? Dan sebenarnya waktu di hari-H itu yang pas langsung dua karakter karena harus mengulang yang Putri Fatimata. Jujurnya aku tuh mikir suara aku ini sama atau enggak hasilnya, karena kalau dengar sendiri kayak gini pakai headphone itu perasaan sama aja, paling bedanya tipis gitu. Tapi ternyata setelah dari film, ternyata beda ya gitu. Tapi yang memang untuk bisa menjadi dua karakter yang berbeda itu harus meluangkan waktu satu hari full untuk belajar mendalami perannya. Dan memang kebetulan saya itu kalau baca buku novel misalnya gitu, suka langsung bisa membayangkan di bukunya, di cerita novelnya, di ceritanya. Kadang kalau misalnya memang terlalu masuk ke dalam ceritanya itu, kalau ada adegan nangis sambil baca atau senang bisa ketawa-tawa. Jadi memang kuncinya adalah membaca dengan memahami. Kalau cuma membaca sekali lewat nggak akan masuk kan. Tapi memang membaca sambil memahami itu yang harus diutamakan dulu. Oke. Jadi dalam artinya itu reading script itu emang sekalian langsung mencari tone suara gitu ya, langsung mencari masuk nggak sih suara saya seperti ini kayak gitu ya, lebih langsung ke situ ya. Jadi ketika di proses untuk recording itu emang udah prepare ya, udah siap dan lain-lain. Pernah nggak sih selama mendalami profesi ini tiba-tiba pas itu mau take tiba-tiba batuk lah, suara hilang lah, atau apalah reaksi kejadian seperti itu sih. Biasanya solusinya apa pada waktu itu? Jadi sebenarnya saya itu termasuk yang tenggorokannya agak lemah, kayak salah sedikit doang, nggak ada tenggorokan. Kalau bekerja di bidang ini itu harus dijaga banget kan. Nah sebenarnya waktu mau report hari pertama yang Putri Fatimah itu ya kita di Kemarun, itu pada hari tahu di rumah sebelum pergi aku maunya kencur dulu. Nah itu dapat tipsnya kan ya, tempat Kak Yura kita sempat share, terus teman-teman dari teman-teman lain juga sempat menyarankan. Jadi walaupun sebenarnya pasti bisa orang aku nggak enak, gimana caranya supaya pas hari nggak mengecewakan gitu kan. Jadi selama seminggu itu aku puas sama kari gorengan, nggak minum gitu kan. Terus ya itu coba hari kemarin coba ngunyah kencur segini itu masih kecil, tapi rasanya luar biasa ya. Paling kalau sekarang beberapa hari ini aku nyobanya ada sama jeruk nipis untuk bikin tenggorokan lebih strong. Tapi memang harus banget dijaga. Karena sebenarnya aku beberapa hari lalu pernah pengen ikut ada challenge
di batuk itu kan mau ikut tapi dengan kondisinya aku batuk, suara aku benar-benar nggak memungkinkan untuk ikut, jadi skip sampai beberapa challenge itu 4 atau 5 gitu. Jadi sama sekali nggak bisa ikut. Tapi memang yang saya salah adalah saya. Jadi buat teman-teman kalau memang mau menikmati bidang ini, ya harus dijaga untuk tidak terlalu banyak makan dan minum es. Apalagi kalau memang punya tenggorokan lemah ya gampang banget kita tenggorokan. Apalagi kan kalau di timnya Heart itu kadang suka ini ya, the power of effect ya, tiba-tiba tolong suaranya kayak gitu ya. Kalau kondisi pada saat itu lagi apa, berarti harus emang harus sudah ready ya, yang track kencur tadi ya. Iya benar. Dan itu emang dimakan langsung ya, bukan diolah jadi minuman atau apa gitu. Kayaknya lebih enak kencur itu jadi toplak. Tapi memang setelah makan itu agak lebih plong gitu. Dia matahari suka banget sih. Tiba-tiba tolong take ini hasilnya harus diserahkan nanti malam ya. Kayak mepet banget. Tapi kan itu hanya voice ya, sampel ya, bukan yang langsung asli ya. Kan. Kalau yang kayak itu pasti dia kasih suatu ya, paling sehari lah. Jadi emang biasanya voice over beberapa ini ya, profesi voice over tuh emang itu ya, udah saling ngasih tahu ya bahwa tipsnya itu seperti ini kayak gitu. Nah sebenarnya kalau misalnya ada yang mau bertanya lagi boleh nih, boleh RTSN atau open mic langsung atau di kolom chat ya. Nah kalau misalnya apa tuh namanya, ketika kita voice over ini kan, bukan voice over yang maksudnya voice acting ini kan, itu kan ada actingnya. Nah sebenarnya itu menurut kami itu penting banget ya sih, untuk seorang pengisi suara itu untuk belajar karakteristik kan, dan lain-lain, acting dan lain-lain kayak gitu kan. Nah ini kan sebenarnya kayak yang tadi Mas Bambi tanyain ya, salah satunya yang kita pakai di awal dulu, dan akhirnya kan tadi ada cuplikan yang Putri Malanya, jadi adegan menyesuaikan dari suara ya, untuk ekspresinya dan lain-lainnya. Nah itu menurut kami kita gimana soal pendalaman karakter gitu. Oke. Kalau kita bicara tentang suara, voice over dan dubber kan udah beda banget. Kalau voice over kan pengikutnya ya istilahnya lebih ke broadcast, untuk promosi, production, untuk promo dan lain sebagainya. Tapi kalau dubber acting itu ya penting banget, karena kan kita harus membawakan skrip yang sudah disiapkan oleh penulis. Nah pastinya penulis ini udah punya imajinasi ini harus seperti ini. Aku maunya karakternya seperti ini. Nah kalau dubber nggak bisa acting, nggak bisa membawakan karakternya, ya pasti sutradaranya juga akan mikir-mikir lagi, penulisnya pasti akan dalam kayaknya hari ini kita cukup cari yang lain. Nah jadi memang kalau jadi dubber itu hampir sama aja kayak artis, aktor, aktris yang tampil di layar kaca. Bedanya kita nggak tampil di layar kaca hanya aja, tapi tetap acting itu pendalaman perannya itu harus tetap ada, harus tetap bisa membawa cerita yang sudah dijalankan oleh penulis ini sesuai dengan keinginannya. Makanya Kak Hadi ngasih skrip Hamil 1 itu aku bacanya nggak Hamil 1 banget, tapi kan mau ya itu harus dilakukan gitu. Dan ketika membaca itu oke, ini harus seperti ini. Enggak dituliskan dia harus marah, dia harus sedih, dia harus tidak. Cuma membaca dari tulisan penulis aja.
dia kondisinya lagi marah, tapi gimana marahnya seperti apa? Dia sedihnya seperti apa? Apakah hanya sedih biasa atau sampai menangis? Marahnya apakah cuma ngomel-ngomel atau harus sambil bentak-bentak kayak si Putri Malang tadi gitu. Nah itu kan waktu di hari H itu ada beberapa adegan tuh kayak yang aku keluarin aja emosinya tentang tunjukin gitu. Udah kita ada adegan, udah kayak gitu. Atau udah sekali kurang indah coba ulang lagi. Jadi memang pendalaman karakter, emosi dan actingnya itu jadi satu kata dan harus kuasai juga. Jadi nggak cuma sekedar baca aja. Apalagi pada saat kita reading itu kan kita sendirian yang belum ketemu sama lawan mainnya kan, belum bahwa ibaratnya kayak feel ini ya, kontak feel atau feel yang lain ya, yang harus chemistry sama lawan mainnya itu kan itu ya, kita belum tahu ini seperti apa ya. Nah kalau misalnya sobat-sobat ini ya lihat intinya Kak Winda kan beberapa hari yang lalu kan 2 hari yang lalu ya, saya lihat ada postingan ini ya, share tentang behind the scene-nya itu ya, ternyata sama persis ya, nggak beda jauh dengan para kalau di Jepang kan nyebutnya seiyu ya Kak Winda ya, pengisi suara itu para seiyu itu yang memang itu ya penuh drama ya di belakang layarnya gitu ya, dengan sama kayak kata Kak Winda tadi ya, yang udah kayak artis ya, yang mencak sana mencak sini gitu ya. Jadi benar-benar ekspresif gitu ya. Ya mungkin kalau orang yang dari ini ya depan layar yang nggak lihat belakang layarnya tuh ini cuma duduk ngomong gitu doang ya, padahal di belakangnya udah mencak-mencak, udah yang sampai remat-remat kertas naskah sudah nggak berupa kertas naskah lagi ya, udah coret-coretan dan di remet-remet dan lain-lain kayak gitu ya. Nah, dan itu emang itu ya salah satu caranya untuk ngeluarin yang tadi Kak udah bilang bahwa feelnya dikeluarin aja ketika emang harus nangis ya nangis gitu loh, ketika harus ini kayak gitu ya. Sebenarnya itu ya yang di ini ketika gitu. Nah, gimana? Penulis itu kan punya ekspektasi nih untuk tulisannya yang dia buat. Jadi kalau misalnya ketika backpacker dan membawakan itu ya pasti kecewa kan. Padahal aku punya dia marahnya bentuk tapi dia marahnya seperti bingung. Nah, dan memang kalau untuk animasi itu harus di studio banget sih. Nggak bisa kalau dari rumah remote itu tuh nggak bisa. Karena pertama takutnya akan mengganggu tetangga ya kan. Karena kan rumah kita tidak sedap suara. Tapi kalau misalnya voice over tuh masih bisa nggak diakalin untuk kedapnya gitu ya. Tapi kalau untuk dubber itu benar-benar harus di studio yang sedap suara. Terus kalau misalnya kalian introvert tuh nggak lihat orang, ya memang kamu sama directornya aja nih yang ada di ruangan itu supaya bisa benar-benar mengeluarkan ekspresinya gitu. Kalau kita kemarin kan numpuk semua di sana ya kan. Sebenarnya ada sih rasa malu gitu, aku nanti dilihatin orang rumah, tapi memang tugasnya itu ya seperti itu, mau kelihatan kayak orang luar kayak mau ngapain, memang itu yang diinginkan. Dan yang dilihat orang tuh tapi suara. Jadi kalau dari suaranya tidak sesuai dengan ekspektasi, ya hasil animasi itu juga nggak akan sesuai dengan ekspektasi, tidak akan bagus itu, tidak akan maksimal gitu. Terus pernah dikedor sama tetangga nggak, tiba-tiba lagi ngisi suara, terus tiba-tiba suara marah lah atau apa lagi, wah ini tetanggaku kenapa nih kerasukan atau pernah nggak sih kejadian kayak gitu? Sejauh ini tuh belum ya, karena kalau untuk animasi kan beberapa kali kalau matahari kan di studio
Lalu kalau yang ekor Embera yang bertepung, nah itu pertama kali diajak sama Kak Hani untuk mengisi suara. Ini kalian teman-teman tahu, saya rekodnya dari rumah, pakai handphone di depan kamar Mbak Nini, itu ada rak tuh. Jadi saya taruh HP-nya di sana, saya stabil, terus ini kepala pakai handuk itu supaya bagian belakangnya tidak ada suara yang masuk gitu. Nah, kenapa HP saya bergerak? Karena ketika saya berbicara, tangan pasti ikut bergerak. Dan ketika harus membaca skrip animasi itu kan ada actingnya. Jadi nggak bisa diem itu nggak bisa. Kayak kaku banget. Tapi kalau kita sambil bergerak itu emosinya dapat gitu kan. Dan sebenarnya acting untuk animasi di rumah pasti di studio. Selebihnya paling voice over yang nadanya biasa. Terus nggak sampai dipanggilin ini apa Ustadz Rukiah gitu ketika di Dead Suami ini apa istriku kenapa gitu. Apa ada kejadian gitu? Enggak. Kebetulan kalau ini tinggal di rumah, kalau nggak pas sama suami aku tidur, mereka saya suruh pergi. Nah itu yang konten Vera yang bukan konten Vera. Kita Kak Hani pernah sensor suara aku yang untuk radio itu apa? Oh ya, kita daerah binatang ya. Suara binatang itu yang jadi monet itu kan. Itu saya kalau tahu saya tolong ajak anaknya main di luar dulu. Jadi entah mereka pergi kemana, atau di laundry atau apa gitu. Jadi saya di rumah sendirian, karena sebenarnya jujur saya lihat suami itu nggak gitu. Baik bikin konten atau apapun, kalau ada dia tuh rasanya kayak nggak berbobot gitu. Mungkin ada malu gitu kan. Walaupun dia itu kan pasti kan bodo amat ngapain terserah gitu. Kalau emang ada kebutuhan silahkan gitu. Kadang dia nggak lihat, dia di ruang depan, aku di belakang kan nggak lihat. Tapi tetap aja bisa masih nulis. Tapi ya alhamdulillah dia tuh santai aja karena udah tahu ini juga memang begitu. Kayaknya nggak perlu hari-hari emang kayak gitu, kadang aneh-aneh. Iya. Jadi artinya emang ini ya, emang udah terbiasa ya dengan hal ya ini sama case-nya ya kayak apa sih dengan kalau tadi kan Kak Winda bilang suaranya Kak Winda kan tipenya berat ya. Kalau misalnya kayak harp yang pertama kan itu kita mengundang untuk tulis suara kan kita mengundang Kak Nurina ya, Kak Nurina Sutanti, dan dia memang udah dari lahir suaranya udah kayak gitu ya, udah apa tercipta seperti itu ya, jadi emang udah ciri khas banget ya. Jadi apa nggak ini ya. Nah kadang kan ya yang lebih utama sih ya itu tadi ya, lebih ke pendalaman karakter ya. Saya sering banget tuh ini sih lebih tepatnya sih kalau ngelihat ya, saya tuh ngelihat kayak gini, saya sering ngeliat teman-teman yang ngisi itu ya buat iklan, buat atau dia mengisi suara gitu, bukan suara ya, tapi lebih ke apa, podcaster atau penyiar atau apa gitu ya. Nah itu kadang nggak semuanya tuh yang bisa ini ya, nggak semuanya tuh yang bisa untuk kelemahannya adalah di pendalaman karakter kayak gitu ya. Jadi sering banget ketemu tuh yang suaranya flat, suaranya yang apa kita ketika memerankan suatu karakter ini ya apa sangat kurang banget. Nah dan itu penting banget ya ternyata. Sering juga misalnya saya ngobrol sama mereka gitu, nonton film apa sih, film animasi apa gitu, nonton film apa gitu, ternyata nggak suka nonton film. Tapi nah itu amat sangat berbahaya banget ya, bener ya Kak Winda ya, kayak Kak Winda tadi kan yang mesti nonton dulu, mesti ngelihat sesuatu dulu ya sebagai referensi. Banyak hal yang orang-orang yang melupakan itu ya, melupakan itu bahwa ketika dia nonton film apa gitu. Nah yang jadi fatalnya saya pernah loh ketemu saya pernah ketemu dia voice over juga, tapi dia nontonnya sinetron gitu. Jadi
tone-nya jadi itu ya, jadi kayak dramatikal sinetron gitu loh. Jadi kayak kok aneh ya ketika animasinya jadi aneh ya dalam. Nah itu menurut kami itu penting banget ya sih sebenarnya ketika memang ketika kita emang di profesi ini ya sebagai ya bisa dibilang aktor dan aktris ya untuk mendalami acting kan penting banget ya sih sebenarnya untuk kitanya sendiri memperkaya reference tontonan dan lain-lain. Jadi Kak, kalau voice-over kan memang mereka tuh suaranya broadcast banget ya, Kak Hadi gitu kan. Kalau iklan banget gitu suaranya. Memang ada yang kurang cocok untuk jadi dub. Atau dabar kayak aku juga kadang nggak cocok untuk masuk ke iklan. Beberapa kali kalau disuruh kayak challenge untuk iklan atau penyiar radio tuh agak kurang pas gitu. Karena kayaknya memang udah terbawa gitu loh. Udah kayak kata hari tadi yang sering nonton sinetron jadi bawaannya kayak sinetron. Tapi kan kalau dabar itu kan memang ada beda-beda kayak ada untuk animasi, ada sinetron. Untuk yang kayak film kan ada dabar yang translate gitu kan, yang dari film luar negeri harus translate ke Indonesia kan memang ada. Tapi kalau untuk animasi sejujurnya harus banget suka nonton animasi. Karena kalau misalnya mau jadi dapat animasi, tapi nggak pernah atau nggak suka nonton animasi itu susah untuk dapat referensinya. Karena menurutku hampir semua orang yang nonton animasi pasti pernah niruin dialog dari animasi yang dia tonton. Pasti pernah. Pasti ada kan kayak suara-suara yang terngiang-ngiang terus di telinga itu nanti diikuti beberapa kali gitu. Nah, jadi kalau misalnya mau jadi pengisi suara animasi itu harus banget nonton animasi sih. Ya minimal kalau belum pernah, yang mulai sekarang coba nonton. Dan cara dulu nggak apa-apa. Kalau kata kami itu pasti ada sesuatu yang terngiang, bisa nggak Kak dicontohin gitu? Kayak kemarin tuh kan saya pernah ikut di grup ini ya di grup gue terus kayak Zoom gitu kan ngisi suara apa sih Doraemon ya waktu itu ya yang kebagian yang kalau tahu kebagian siapa ya waktu itu ya Suneo ya atau siapa ya itu kan maksudnya coba ada ini yang kami contohin yang Tochi Maruchan gitu kalau di Maruchan tuh aku tapi aku nggak ini suaranya kalau beberapa waktu lalu itu karena booming banget film Spy X Family ya siapa itu namanya yang anaknya Yor ya. Siapa sih namanya lupa. Aku cuma nonton satu season terus lupa. Belum ada sih kayak. Aku lupa itu. Nah itu kan orang-orang terus abis nonton itu pasti kayak nulis wah gitu kan. Itu kan pasti ditulis Anya. Kan karakter Anya itu kan unik banget ya. Jadi hampir semua orang yang nonton itu pasti visual output juga tiap suara dituliskan juga pasti mereka nulis kan gitu. Jadi memang harus banget pokoknya kalau mau gini aja Kak kita itu kan memang harus menyesuaikan diri kita tuh gimana gitu. Kalau kita animasi ya otomatis harus mencari referensi animasi lebih banyak atau baca komik atau nonton apa gitu. Kalau kita mau ada di sebagai voice actor drama ya harus nonton drama yang banyak. Kalau mau nonton jadi voice over untuk pengisi suara film sama gitu kan. Harus menyesuaikan kita tuh harus ada di mana. Oke.
Oke, sobat ada yang mau bertanya nggak nih? Kita dari Mas Dila. Silakan Mas Dila. Ya, terima kasih Mas Jadi. Mbak, ada ini enggak ya? Ada cara untuk misalnya ini saya mau mencari bibit-bibit daber gitu. Terus terang saya kerja di instansi pendidikan. Nah, murid saya itu rata-rata pendiam karena yang aktif kan tangannya atau drawing gitu. Jadi kalau misalnya saya suruh dubbing karena membuat film animasi itu kan saya pukul rata. Jadi dari praproduksi sampai pasca produksi itu saya libatkan semua untuk saya lihat basicnya. Nah, pernah di satu sisi ada anak yang saya suruh dubbing, tapi dubbingnya itu tidak ada power gitu loh. Contoh misalnya ada karakter itu jatuh di jurang, katakanlah jatuh di jurang itu kan teriak, tapi teriaknya tuh teriak datar gitu kalau di suaranya, misalnya gitu. Maksudnya tuh tidak ekspresif sekali gitu. Apakah ada cara untuk mencari bibit-bibit seperti itu? Katakanlah saya carinya itu justru anak-anak yang cerewet, katakanlah dia itu jengkel dengan seorang guru, tapi dia seolah-olah itu meniru logat atau cara bicara guru yang dibenci dia itu. Misalnya, ini kata ini tuh gini, nah gitu. Mungkin itu saja Mbak. Kayak gitu ya Mas ya? Iya, betul. Itu saja Mas, Mbak. Silakan. Mas Dia, kalau kontak suara saya boleh. Sebenarnya kalau cari bibit itu boleh saya juga sama Kak Haji, sama Kak juga bisa ajak saya, kita bisa ajak teman-teman gambar yang lain. Di sini juga ada nih Kak, kan pengisi suara di animasi kita juga ya. Sebenarnya kalau untuk kalau saya Mas Dila dengan teman-teman yang ada di sana dan juga ya mungkin itu tadi bisa kita share untuk belajar dari animasinya, jadi mereka bisa belajar dari sana. Tapi kalau mau cari di luar itu sebenarnya ada banyak juga nih forum grup ataupun sosial media. Di situ ada banyak teman-teman daber yang bisa juga diajak kerjasama. Tapi itu tergantung dengan kebutuhan kita seperti apa, dan share aja itu bersama mereka. Oke, terima kasih. Iya, tambahan juga nih Mas Dila. Sebenarnya nih, jadi kan kalau di misalnya di jurusannya animasi kan anak-anaknya itu ya, kayak kata Mas Dila tadi ya. Iya, biasanya kan anak-anak yang memang introvert Mas rata-rata. Iya. Sebenarnya kayak Kak Winda ini introvert tuh sebenarnya. Kayak gitu ya. Jadi sebenarnya kayak gini Mas. Kadang kita kan ngelihat potensi anak itu kan kadang gitu ya. Dia nggak mau mengungkapkan gitu. Nah jadi sebenarnya kayak gini. Mas Dila harus open case gitu loh. Jadi open case, bahkan mungkin bisa juga lompat jurusan ya. Maksudnya nggak di jurusan animasi. Jadi kayak open case misalnya, saya kebutuhannya adalah kebutuhannya adalah saya itu butuh karakter A gitu loh, yang memang karakternya misalnya cerewet atau agak bengis, misalnya agak kejam atau apa misalnya guru kayak gitu ya. Nah kita nggak mesti harus ke gurunya gitu, tapi kita bisa cari open case ke anak-anak itu, siapa sih yang bisa meranin atau apa. Nah contoh kayak gini, sebenarnya sih kalau aku sih mainnya kayak ketika ngerasa kayak ini orang kayaknya suaranya bisa deh untuk diolah-olah gitu. Nah justru lebih enak kayak gini Mas, kalau aku jujur ya, kalau aku daripada orang yang memang udah ada
isinya gitu. Mending aku cari yang kosong kayak gitu. Jadi ketika orang ada yang ada isinya itu amat sangat susah merubahnya Mas, kayak gitu. Agak merubah. Kosong maksudnya gimana Mas? Kosong tuh kayak gini Mas. Ada teman-teman yang memang dia mengawali memang dia terbiasa ngisi suara ya, ngisi suara. Terus juga apa tuh namanya ngisi suara tapi dia nggak mau ngikutin arah kita gitu. Jadi misalnya kita minta karakter A, B, C ini, tapi dia nggak mau ngikutin. Jadi kayak egonya dia tuh ya suara tuh kayak gini gitu. Nah kalau orang yang kosong, nah itu kan lebih enak ya Mas, yang polanya ya. Jadi emang dari nol kitanya. Nah kalau aku pribadi itu jujur ya, kayak misalnya nih waktu tadi Kak Winda ya minta saran dari waktu aku ketemu sama Kak Winda tuh jauh Mas, aku dengar suara dia pas dia ngajar gitu. Karena kan kita dulu pernah ikut komunitas ya, bareng-bareng ya dengar suaranya ngajar. Nah tiba-tiba ketemu lagi, setelah berulang kok dia ini di grup voice over gitu loh. Emang dia bisa gitu loh. Emang dia bisa. Nah terus lihat Instagramnya emang ada ngisi itu ya, kayak film pendek atau apa gitu kan. Waktu itu bilang kayaknya karena aku lihat dia ini setengah isi nih gitu. Nah setengah isi itu enak nih buat diarahin. Makanya ketika aku bilang mau nggak jadi itu ya, jadi reporter gitu. Nggak bisa. Nah aku bilang cuma ngomongnya juga cuma 12 detik kok gitu, nggak sampai yang ini ya, nggak sampai yang panjang gitu. Nah itu ini Mas, apa tuh Mas bilang apa namanya, ketika orangnya mudah diajak untuk diarahkan, nah itu lebih enak lagi kayak gitu. Nah contohnya juga kalau misalnya itu saya ketemu sama Nurina, malah yang udah ada isinya gitu loh, udah full gitu loh. Memang dia di apa sebagai suli suara ya, voice actor. Nah waktu itu malah saya bilang ke dia, kamu treatmentnya beda Mas. Ketika itu treatmentnya kalau bedanya kan kalau Nurina ini emang dia voice actor, treatmentnya tuh cuma yang kamu mau bisa nggak ya niruin suara kayak gini, karakternya gini. Nah karena dia voice actor tuh enak Mas, yang isi ada voice actor kayak. Nah kalau saya ketemu misalnya di sini tuh ada Mas Yusron ya, Mas Yusron itu saya sering aku pintain juga tuh untuk ngisi itunya suara. Nah ketika Mas Yusron, sebenarnya Mas Yusron ini kan mahasiswaku Mas, kayak gitu. Tapi nggak kedetek gitu, tiba-tiba kedeteknya ngeliat Instagramnya, dia ini ternyata suka dubbing kayak gitu. Nah ketika dia udah ada isinya tapi diarahkan gitu loh, diarahkan bisa nggak ya ngisi karakternya kayak gini. Nah biasanya Mas ketika ketemu suara kita padangan dengan karakter yang mirip sama dia gitu. Nah jadi contoh kayak itu ya, kayak Winda itu kan aku dapet feel-nya ketika Winda ini bisa suara anak kecil nih, bilang Win kayak Cibi Maropacan deh. Coba tonton Cibi Maropacan. Nah padanan itu Mas, yang pendekatan itu yang kita ini ya, pendekatan itu yang kita iniin. Nah terus kan kayak sama Mas Yusron, suara dia ini kayak itu tuh siapa sih yang penguin Madagaskar itu, dia pernah dubbing terus SpongeBob. Nah aku bilang karakternya mirip-mirip itu deh, suara karakternya mirip-mirip itu. Nah jadi ketika dia ngetes satu adegan di cast, kita cast gitu, kita kayak open cast gitu. Nah itu bisa Mas untuk itu. Nah kalau aku bilang sih sebenarnya kayak apa ya, saran ke Mas Gila tuh jangan terfokus dengan anak-anak yang di jurusan animasi aja sih. Kalau memang mereka nggak mau ya jangan dipaksa ya, cuman mungkin nanti akan ketemunya sih feel-nya itu kapan kayak gitu ya. Maksudnya ketika dia mulai saya berani nih buat ini, saya buat berani. Karena masalahnya tuh ya ngarahin anak introvert susah loh Mas, buat ini ya, kayak makanya kayak misalnya aku kenal Kak Winda ini kan dia introvert ya, kadang ada emosinya juga, kadang jengkelnya, tapi aku juga ngerasa aku introvert ya kayak gitu. Karena
Kalau yang terakhir project bareng kita kan Kak Winda beberapa kali di studio ya. Itu kan disaksikan banyak orang, ada teman-teman yang lain, ada teman-teman di studio juga yang lihat atau apa, nanti biasanya ada timbul dikduk ini salah ngomong kayak ya ini suaranya ini sampai ya pernah juga nih karena kan kita kan berpacu dengan waktu ya Mas ya, ketika kita ngetik suara itu tiba-tiba enggak suaranya enggak konsisten gitu loh. Iya. Atau mungkin saya lakukan coba dengar lagi. Nah, maksudnya biar apa suaranya tuh tetap konsisten kayak gitu kan. Kurang lebihnya seperti itu ya kali ini ya buat ini sih sarannya sih Mas, open cast aja sih Mas sebenarnya. Iya. Kayaknya Mas Dila terima kasih. SDM-nya banyak, jadi pilihannya sebenarnya banyak. Kalau aku dulu di kampus ya Mas, yang misalnya nih sama mahasiswa ya bilang ini tugas nanti pengisi suaranya jangan kalian boleh cari dari jurusan lain atau apa kayak gitu. Nah pada akhirnya sih mereka pakai teman-temannya mereka sendiri ya. Pada akhirnya kebanyakan yaitu di pendidikan ini kan banyak kan anak-anak kita yang penting ngumpul tugas. Iya betul Mas, betul. Iya, kalau misalnya gini gimana Mas? Saya lakukan permainan gitu. Permainan maksudnya ya mungkin pernah kita bahas ya Mas yang kemarin. Anak ini suruh dubbing pakai film-film yang lain gitu. Itu bisa ya mungkin biar terkesan lucu untuk menjiwai ekspresinya dalam dubbing itu gitu. Kalau aku pribadi sih Mas, kalau aku menilai dan memilih teman-teman untuk diajakin dalam suri suara, aku lebih memilih actingnya Mas daripada kekhasan suara ya, kayak Kak Winda tuh suaranya berat kayak gitu. Kalau Nurita tuh suaranya yang cempreng-cempreng yang kayak anak kecil gitu. Kalau Mas Yusron tuh juga termasuk yang seperti itu. Nah maksudnya karena acting itu lah Mas basicnya gitu, kayak pendalaman karakternya itu. Jadi suaranya tuh bisa dilatih ya Mbak Winda ya buat gitu ya, bisa dilatih untuk pengolahan suara, pengolahan karakteristiknya seperti apa. Nah justru aku sering banget Mas ketemu orang yang mempunyai ciri khas yang memang kalau aku dengerin bagus sih, tapi kayaknya berat deh ketika dia untuk diolah. Nah membuat dianya untuk mendalami karakter itu sih yang agak sedikit berat sih menurutku kayak gitu ya. Dari kitanya nanti yang aduh aku mintanya gini tapi dianya gitu ya, idealis dan Inggrisnya. Nah jadi itu yang ini sih. Nah permainan seperti itu emang harus Mas gitu. Karena kayak gini Mas, mungkin juga ini kalau Mas Bambi mau kasih ini ya masukan juga tuh, Mas Bambi kan juga sering ngajarkan. Nah sering banget ya di pembelajaran animasi itu, baik itu sebagai animator dan lain-lain tuh kurangnya acting Mas, gitu. Kurangnya pembelajaran acting, padahal acting itu sama penting. Contoh kayak gini Mas, dulu aku di komik ya, ketika Winda cerita aku di komik, Mas Dila tau nggak, aku 3 tahun belajar cuman buat bikin mata Mas. 3 tahun cuma bikin mata. Jadi jadi ketika aku bikin mata, aku diminta sama komikus senior itu ya, kok mata kamu flat, kosong, gak ada jiwanya, gak ada feel-nya gitu. Nah setahun sampai 2 tahun aku nanya sama mereka, gimana sih caranya biar ada feel sama itu? Coba dulu cari gitu. Nah 1 tahun ini setelah tahun kedua mau tahun ketiga aku datang lagi Mas ke para senior itu, terus bilang kalau gambarnya kayak gini, nah ini udah dapat nih sedikit gitu, gimana caranya? Nah caranya Mas adalah yaitu Mas, ketika memang kita lagi sedih ya kita harus sedih gitu loh, maksudnya feel kita loh di dalam itu. Jadi iya Mas, betul saya ketika kita marah. Nah termasuk ketika ketika voice actor ya Mas ya, di sekarang kan banyak teknologi ya Mas ya, banyak orang-orang beli mic kayak mic artis
nyanyi gitu loh, harus harus bagus atau apa. Nah, kalau kalau aku pribadi voice actor yang bener-bener menurut aku ini ya, menurut aku memang profesi dan dia kompeten sebagai voice actor adalah dia nggak pakai mic pun bagus mas. jadi walaupun dia pakai handphone jadul, handphone Cina sekalipun, kalau memang suaranya emang udah bagus ya, emang bagus. Iya, udah ada bagus dan actingnya juga bagus. Nah, itu nggak perlu pakai alat wah sekalipun udah ini mas kayak gitu. Nah, aku pernah ketemu sama orang ketika dia apply mas untuk cash gitu ya. Terus suaranya diubah-ubah pakai ini mas, pakai aplikasi gitu. Iya, enggak bukan pakai AI, jadi pakai aplikasi buat audio ini ya, audio musik gitu loh. Kayak apa sih namanya, aku lupa. Recording stopped. Nah itu mas, apa tuh namanya? Dia merubah suaranya itu gitu. Jadi ketika suaranya berat, itu ditambahinnya tonnya jadi berat kayak apa Mbak Winda tadi bilang ya, kalau ton berat harus pakai suara perut. Nah dia enggak mainin di itu mas, mainin di aplikasinya. Nah itu yang kita kan ya karena kita ini terlahir dengan anak-anak tahun 90-an yang disuguhi dengan anime gitu loh. Jadi kan udah telinga kita udah ngefeel mas, ini kayaknya enggak deh gitu. Ini kayaknya enggak deh. Nah sebenarnya permainan itu sebenarnya untuk melatih acting juga mas, acting termasuk juga ketika animator dan lain-lain. Contoh kayak tadi tuh yang film tadi contohnya tuh yang Mbak Winda jadi Putri Fatima itu ya. Nah itu aku minta sama anak-anaknya tuh ya kalau Mara tuh kayak gini, gambarnya Mara tuh kayak gini. Nah cuman karena waktunya range waktunya tuh sangat singkat sekali mas, nggak bisa mengejar kualitas yang benar-benar hasil drawingnya tuh benar-benar sesuai dengan apa yang aku inginkan. Recording in progress. Waktunya karena terbatas gitu. Nah itu sih mas paling belajar acting tuh emang harus mas untuk dipelajari di sekolah gitu. Bila perlu kalau ada ekskul teater udah mas masuk aja bilang ke situ. Sebenarnya ada sih, ada. Gitu sih. Oke Mas Adi, Mbak Winda, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, ada lagi dari sobat-sobat yang lain. Kita masih ada waktu 5 menit lagi. Ada yang mau sharing atau bertanya lagi, atau mau cobain untuk ini. Sebelumnya aku boleh nambahin dikit. Boleh. Jadi tadi kalau Pak Hadi bilang belajar acting itu perlu, jadi sebenarnya dulu aku juga belajar acting. Nah, jadi kan kalau zaman sekolah SMA itu kita ada teater, ada drama di sekolah. Nah, waktu kuliah itu aku pernah ada teater acting, tapi emang nggak yang sampai ada karyanya gitu, tapi ya lumayan belajar dari itu bisa dipakai sampai sekarang kan. Jadi emang juga belajar acting dengan orang expert di bidang actingnya gitu. Nah, mungkin nanti di talk episode berikutnya kita mengundang orang-orang yang belajar acting ya. Jadi kita biar gimana sih buat acting. Nah ini Kak Winda mau minta tolong di sharein yang dia ini ya. Aku share-nya pakai WhatsApp ya, karena Kak Winda nyarinya lewat WhatsApp. Oke, yang ini di highlightin waktu tag Putri malah. Studio jadi bocah siapa beliau itu? Aku harus mencarinya. Tidak, saya harus bertemu dengan itu, Ibunda. Aku harus menunggu. Saya
Hah? Kamu bisa bicara? Ya Ya bisa ya. Dia Dia ngapain sih? Saya akan sering menemuimu di sini. Di tempat ini yang diberi nama Tanjung Penyusup. Asik, asik. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi emang lebih lepas ya ketika itu ya Kak Winda ya. Ketika kita mencak-mencak dan sesuai dengan itu ya. Untungnya waktu itu kursinya nggak dibanting gitu. Dan yang pastinya kalau bicara kayak tadi itu jangan berharap mimik mukanya bagus ya. Bisa dilihat tadi saya udah banyak kalau lagi bersedih gimana. Karena yang dibutuhkan adalah emosi ya. Ketik emosi dulu. Tapi Kak Winda sendiri ini nggak suka ngelihat nggak kayak pengisi suara atau seiyuu di kan sering ada ya di YouTube atau apa itu yang memang ketika dia lagi take record kayak gitu tuh sering ngeliat nggak sih? Kalau sering tuh nggak pernah beberapa kali dan memang aku juga belajar dari situ ternyata orang di Jepang itu malah lebih all out lagi kan kalau kemarin kita kerja di ruang podcast ada kerja kan jadi sambil duduk tapi kalau mereka tuh kan sambil berdiri mau sambil lari mau apa tuh benar-benar dari ujung sampai akhir semua tapi hasilnya bagus karena badannya nggak kaku emosinya keluar gitu dan ekspektasi dari penulisnya juga dapat sampaikan dari acting mereka yang memang sesuai dengan scriptnya gitu. Ada nggak sering tapi ada nggak sih Kak referensi voice actor yang dari Jepang atau dari Amerika yang memang jadi referensinya Kak Winda? Sebenarnya kalau referensi jujur aku nggak hafal namanya. Tapi kan beberapa ada juga tuh yang pengisi suara jasa. Aku lupa judul animasinya apa. Itu animasi lama karena video dapurnya juga lama. Tapi mereka keren. Aku nggak ingat namanya Kak. Sorry. Ini anime apa? Bisa dulu apa sih animasinya? Kalau saya apa Ranger. Pokoknya animasi lama deh itu. Aku lupa apa judulnya. Tapi pas ngeliat itu dia satu grup kayak ada beberapa orang yang memang ikut satu animasi gitu. Kalau aku sih kalau ngeliat Daber itu cuman aku ngeliat mereka actingnya gimana. Tapi aku nggak ingat sama. Aku nggak bisa referensi. Kalau di Indonesia kan banyak kan ya yang di Daber animasi kayak Doraemon, SpongeBob. Nah aku tuh suka tuh ini Layla itu. Yang dari itu ya, dari itu ya. Nah itu kan dia keren banget kan, mirip-mirip suaranya banyak sama satu temen Cacil. Itu juga keren. Cacil ya? Aku nggak tahu nama itu. Cacil. Temennya Layla. Jadi cewek juga. Yang bisa suara baku gitu. Kan mereka sering banget liweran di TikTok, bikin Instagram sekarang. Kalau aku sih ini kalau Kak Winda tahu apa namanya ini ya Mayumi Tanaka atau mungkin kalau tidak mukanya Mayumi Tanaka itu si apa seiyunya Luffy. Gitu. Tapi kalau misalnya yang pengen banget ya ada kesempatan tuh pengen banget direct tuh kayak si Kana Hanazawa. Kalau yang cowoknya itu ini siapa sih si Yuki Kaji. Yuki Kaji itu kalau yang si voice-nya Eren gitu ya. Salah satunya tuh Eren. Nah itu yang sering aku banget lihat di YouTube, di Instagram, bukan di TikTok ya yang dia kalau udah si
sebagai voice actor itu udah yang keren banget sih sampai ketika emang harus sujud gitu ketika kayak hari kirim waktu itu ya. Iya itu kan si Yuki Kaji itu emang benar-benar ekspresif banget ya kayak gitu ya ketika ya bisa jadi sih kayak kita ngebayangin nih kayak yang tadi Mas Dila bilang ya ada adegan misalnya loncat terjun mungkin kita ngerasa dia ini beneran terjun atau enggak jangan-jangan ya maksudnya emang ini banget ya feelnya tuh ini banget ya kerasa banget kayak gitu ya. Kalau misalnya si Kanagawa itu dia di ini ya animenya Angel Beats ya animenya Angel Beats sama Koremo jadi tapi yang paling ini kan ya situ ya si Ibu Mayumi Tanaka itu ya mengisi suara Luffy kan nah dia kan lagi mencari penerusnya gitu nah cuman kan orang-orang udah identik ya suara Luffy itu seperti itu nah ketika harus diganti voice actornya itu kan amat sangat waduh gimana nih nanti suaranya waduh kayak gitu ya Nyari yang mirip-mirip ya. iya maksudnya kan seperti itu paling seperti itu sih jadi pada akhirnya kan kita juga Mas Hadi suka Dragon Ball apa enggak Mas? Suka Dragon Ball Nah itu yang aku Mas lebih enggak maksudnya gini saya itu iya maksudnya gini pengisi suaranya kalau yang dari Jepang atau yang bahasa Inggris itu Mas Hadi suka tipe yang mana untuk voice-nya Goku itu? Kalau aku gini Mas, kalau aku ngelihat filmnya Mas, kalau filmnya emang filmnya Amrik, aku lebih milih voice-nya Amrik gitu. Tapi enggak maksudnya gini Mas, kan di Dragon Ball kan ada dua versi Mas, yang dua ya, bahasa Inggris sama bahasa Jepang. Tapi ketika saya lihat Goku itu pakai bahasa Jepang, itu kok saya rasa kok enggak pas gitu loh, karena suaranya terlalu kecil gitu. Tapi kalau aku sih lebih tetap ini sih Mas, karena kayak yang bilang tadi ya, karena Dragon Ball itu dari Jepang, aku lebih suka dengarnya Jepang gitu loh. Jadi lebih kerasa feel-nya aja sih kayak gitu ya. Nah kalau misalnya kecil kayaknya aku denger fine aja sih sebenarnya kalau Goku. Nah tapi ketika kita di Netflix nonton Korra gitu loh, itu ketika Korra pakai seiyunya Jepang, wah itu kayak apaan sih film ini gitu. Nah sebenarnya itu sih Mas. Nah cuman yang aku lagi harapin sekarang itu ke anime yang akan keluar katanya Januari ini ya, yang Suicide Squad itu ya, Joker terus dan kawan-kawan itu kan filmnya dibuat oleh Jepang kan, studio Jepang apa ya, studionya apa ya, MAPPA atau apa ya. Nah itu kan dibuat sama Jepang dong Mas. Nah itu lagi menunggu suara seiyunya apakah memang pas karena kan itu karakter Amrik gitu yang dibuat oleh dibuat ulang. Bahkan ceritanya pakai isekai lagi kan, karena mereka di penjara terus mereka kalau mau keluar dari situ mereka harus masuk ke dunia isekai. Nah itu kan itu ya karakter Amrik tapi dibuat sama Jepang. Nah seiyunya seperti apa nih kayak kita. Tapi kalau Mas Dila nanya Goku tadi, aku lebih prefer yang Jepang sih, karena Goku buatan Jepang gitu. Agak aneh ketika ini sih Mas, ketika dengerin filmnya yang berbeda dengan voice-nya. Terus juga kayak misalnya manhwa gitu kan, animasi yang diangkat dari manhwa gitu. Nah ketika ketika kita dengar ternyata bahasa Korea juga enak ketika animasinya itu ya. Nah tapi ketika nonton Solo Leveling, Solo Leveling itu karena konsepnya adalah Jepang, jadi
ya berasa nyaman aja sih nonton yang episode satunya gitu. Paling kayak gitu sih Mas. Tergantung feel aja sih sebenarnya. Enggak. Tapi lebih prefer kalau itunya Jepang, pasti dubnya CGI-nya aku pilih yang Jepang sih biasanya. Itu sih. Oke, terima kasih semuanya. Ada pertanyaan lagi Kak? Oke, cukup ya kayaknya karena waktunya udah 21.38, kita kelewat 8 menit. Terima kasih buat Kak Winda. Ada kata-kata mutiara sebelum kita menyelesaikan kelas hari ini buat motivate sobat-sobat semuanya yang yang pengen belajar tulis suara. Saya mau mengucapkan terima kasih karena udah dikasih kesempatan malam ini buat sharing bareng teman-teman semua. Kalau memang ada yang bisa diambil dari yang saya share tadi, alhamdulillah. Kalau ada yang udah ngeliatin aja. Yang jelas, sejauh ini kalau aku pribadi, aku suka melakukan apa yang memang aku nyaman, aku suka, dan memang aku mampu di situ. Kalau memang aku merasa nggak mampu ya nggak dipaksain. Yang jelas jadi gambar untuk animasi salah satu pengalaman yang luar biasa, masih banget buat Kak Haji. Dan yang pasti nggak ada kata terlambat buat teman-teman yang mau belajar untuk jadi sabar. Kalaupun memang masih buka banget untuk tahu gimana, boleh mulai referensinya dengan nontonlah animasi-animasi yang sudah ada, mau itu dari Indonesia, Jepang, atau dari manapun, tonton yang memang menurut kalian suka. Pokoknya apa yang udah dilakuin dengan senang hati akan menghasilkan hal yang bisa dilakukan orang lain. Siap. Terima kasih Kak Winda. Terima kasih buat sobat-sobat semuanya yang masih mengikuti kelas sampai akhir. Mudah-mudahan apa yang kita dapetin malam ini ya tentang pendalaman karakter di Suri Suara itu bisa meningkatkan sobat-sobat ketika memproduksi animasi ya. Jadi bisa tercapai secara audio visualnya lebih enak buat dinikmatin lagi gitu. Jadi nggak mesti kitanya harus belajar ya, kitanya nggak mesti harus yang jadi voice over atau voice actornya, tapi kita bisa untuk nge-direct orang bahwa saya tuh pengen karakternya itu seperti ini. Oke, terima kasih banyak untuk sobat semuanya karena waktunya udah selesai untuk episode 20 dari Hard Talk. Terima kasih buat semuanya. Ini ada yang masih ada di sini, ada Mas Dila, Win, terus ada Daniel, ada Alia, ada Alvin, ada Bang Ara, ada Ikayan, ada Mas Babi. Terima kasih banyak. Sehat selalu buat kita semua. Dan selamat istirahat buat semuanya. Terima kasih juga buat Kak Winda yang udah sharing ilmunya yang sangat bermanfaat sekali buat kita. Oke. Iya. Terima kasih semuanya. Untuk malam ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Recording stopped. Saya end all ya. Terima kasih.